Dah Sat? Mic yang belum? Yang mic yang luar, mic luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatil a'izza, barakallahu fikum wa azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di pertemuan kedua ya dalam materi kita Daurah Ilmu Tajwid. Ya, kita akan mempelajari insyaallah matan Tuhfatul Atfal. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah mengenal ya, menerangkan sedikit tentang kata pengantar atau muqaddimah dalam ilmu tajwid. Kita juga sudah membahas tentang diantaranya ya fadail atau keutamaan membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran. Lalu kita juga sudah membahas tentang pengertian ilmu tajwid, keutamaan ilmu tajwid, hukum mempelajarinya, dan hal yang sebagainya yang berhubungan dengan ilmu tajwid ya, atau muqaddimah dalam ilmu tajwid. Dan kita juga sudah masuk di matan ya, matan Tuhfatul Atfal ya. Di muqaddimah kita sudah mengambil 5 bait awal matan Tuhfatul Atfal, dan kita juga sudah membahas maknanya, dan juga telah membahas tentang biografi sekilas tentang biografi penulis matan Tuhfatul Atfal. Taib. Siapa yang sudah hafal matannya? Ada yang sudah hafal 5 muqaddimah? 5 muqaddimah matan Tuhfatul Atfal. Ada yang sudah hafal? Kita usahakan hafal. Nah, kita usahakan hafal matan Tuhfatul Atfal. Nah, karena dengan menghafal kita memiliki makanah, kita memiliki memori, simpanan. Orang nggak ngafal dia nggak memiliki, ya kan? Di dalam semua bab ada nazamnya. Sama dalam bab lain, bab fikih misalnya. Ketika kita tanya apa rukun solat, kita tahu, ya kan? Ada berapa rukun solat, ada berapa rukun puasa. Kalau kita ngafal nazamnya, kita mudah. Nah, begitu juga dengan ilmu tajwid. Ada berapa huruf izhar, ya sebutkan hurufnya. Kalau kita hafal, kita langsung bisa menyebutkannya ya dari nazam yang kita hafal. Nah, ya karena ya qimatul mar'i fi ma yutqinuh, kata ulama. Nilai seseorang itu dari apa yang dia itqonkan di sana, dari apa yang dia hafal. Ya, jadi kalau kita ngafal, insyaallah kita lebih mudah dalam memahaminya. Ya, ilmu tajwid seperti yang kita bilang sebelumnya adalah ilmu yang sangat mulia, yang sangat penting, yang mesti dipelajari oleh setiap muslim. Jadi ilmu tajwid sekarang bukan tugasnya anak TPA. Nah, ya anak TPA mempelajari ilmu tajwid, kita lebih wajib lagi mempelajarinya. Karena tugas bapak lah yang akan mengajari anaknya. Daripada kita menyerahkan anak ke guru TPA yang pahala mengajarkan Al-Quran itu sangat besar, mending kita ngambil pahalanya. Nah, Imam Al-Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ini kata Imam Al-Jazari, Ibnul Al-Jazari. Mempelajari ilmu tajwid hatmun lazim, kata. Wajib, mesti. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Kenapa? Karena orang yang enggak memperbaiki bacaan Qur'annya athim, dia berdosa. Ya, kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, kata beliau. Karena dengan tajwidlah Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasul langsung dengan tajwidnya, langsung dengan hukum-hukum bacaannya. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan seperti itu jugalah Al-Quran itu diwariskan dari generasi ke generasi sampai pada zaman kita dengan tajwidnya.
Jadi tajwid itu udah mulazim lil Quran. Al-Quran tidak ada tanpa tajwid. Maka dengan menjaga hukum barulah Al-Quran itu akan sempurna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk di bab baru, ya. Insyaallah kita akan mempelajari bab awal dari matan Tuhfatul Atfal, ya, setelah muqaddimah, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kita baca nazamnya. Ya. Imam Al-Jamzuri mengatakan, ya, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim atau tudgham, ya, bisa ada dua riwayat, bisa tudghim bisa tudgham. Fala tudghim kadunya thumma sunwanin tala. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. وثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. Ya, ini hukum nun sukun dan tanwin. Ya, ada berapa bait di sini di hukum nun sukun? 10 bait di hukum nun sukun dan tanwin. Insyaallah kita akan mempelajari satu persatu dari hukum nun sukun dan tanwin. Hari ini kita akan berusaha mengambil hukum yang pertama. Insyaallah kita akan kalau ada waktu kita masuk ke hukum yang kedua. Nah, ya, linnuni in taskun walit tanwini. Nah, kita syarah artinya. Linnuni, li, ya. Li apa di sini? Apa arti li di sini? Nah, linnuni, ya, li artinya memiliki. Ini huruf jar. Ya, li memiliki. Nun di sini adalah nun sukun. Ya, linnuni in taskun. Nun ketika dia sukun, nun in taskun, taskun itu sukun. Nun ketika dia sukun, walid tanwini dan tanwin, ya, nun sukun dan tanwin memiliki, itu artinya. Nun sukun dan tanwin memiliki arba'u ahkamin. Apa arti arba'? 4. Ahkam, hukum. Berarti nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Fa khudh tabyini. Maka khudh, arti khudh, ambillah. Ya, ambillah tabyini dari kata bayan, penjelasanku. Ya, jadi Imam Jamzuri mengatakan, ya, nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Maka dengarkanlah penjelasanku. Nah, ini maksudnya. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini. Arba'u asalnya arba'atu. Ya, kenapa di sini arba'u? Ya, ini karena daruratus syi'ri namanya. Ya, karena darurat syair, ya, karena darurat. Ya, karena ini sudah bentuk nazam. Jadi supaya nazamnya enggak timpang, ya, maka dipakai kata arba'u. Dia asalnya arba'atu. Karena ahkam mufradnya hukum. Nah, ini dalam kaidah penulisan bahasa Arab, ketika dia mufradnya laki-laki, maka angkanya wajib muannas. Nah, ketika mufradnya hukum, maka wajib pakai arba'atu. Nah, ya, ini dalam ilmu bahasa Arab. Ya, berarti linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini. Nah, sekarang kita masuk ke syarahnya. Linnuni in taskun, nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun dan tanwin. Pertanyaan pertama, kenapa kita membahas nun sukun
dan tanwin ini di pertama kali kita bahas. Nah, paham pertanyaannya? Kenapa nun sukun dan tanwin bab pertama kali gitu? Bab tajwid banyak. Hah? Banyak muncul. Ahsanta. Ya, karena dia paling banyak muncul dalam Al-Qur'an. Ya, hampir di ya dalam setiap baris Al-Qur'an itu, ayat itu, per halaman itu ada nun sukun atau tanwin. Walaupun sebagian nggak ada, tapi sebagian besar ada. Kita akan banyak menemukan nun sukun dan tanwin di dalam Al-Qur'an. Maka karena banyak muncul, dia diletakkan di pertama. Ya, nun sukun dan tanwin. Baik, pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, kenapa nun sukun dan tanwin? Afwan dulu. Pertanyaan kedua, kenapa nun sukun? Kenapa enggak ba sukun? Kenapa enggak jim sukun? Kenapa ada bab namanya nun sukun dan tanwin? Bunyinya sama. Hah? Bunyinya sama. Bunyinya sama. Bunyi apa ini? Bacaannya pun kalau ketemu. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa ada bab nun sukun? Kenapa nggak ada bab ba sukun, tak sukun, jim sukun? Kenapa nun sukun gitu? Karena huruf paling lemah. Karena Huruf paling lemah. huruf paling lemah. Karena huruf paling lemah. Nah, Karena huruf di akhir biasanya. Hah? Di akhir biasanya. Di akhir isim. Di akhir isim. Semua huruf ada di akhir isim. Nah, ada yang bisa jawab kenapa nun sukun? Ada bab kita nun sukun. Kenapa nggak ada ba sukun? Kita nggak ada menemukan di dalam ya hukum ba sukun dan tanwin nggak ada. Hukum jim sukun, hukum tak sukun nggak ada. Kenapa ada bab hukum nun sukun? Karena memiliki bab hukum. Karena memiliki bab hukum. Nah, betul. Banyak. Nah, mendekati. Hah? Kenapa ada nun sukun? Karena banyak perubahan. Siapa jawab? Pak Rey. Nah, karena nun sukun. Yang mana nun sukun nih? Ini nun sukun kan? Ini nun sukun ini. Nampak? Nah, bertemu huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada berapa huruf hijaiyah? 29. Hah? Gimana nih? Ikhtilaful fuqaha ya. Huruf hijaiyah ada berapa? Yang 29 angkat tangan. Nah, yang 28? Yang 30? 28, yang 28. Kenapa dia 28? Alif nggak dimasukkan. Pertanyaannya jelas, ada berapa huruf hijaiyah? Nah, huruf hijaiyah ada 29. Huruf hijaiyah ini al-rajih. Ini pendapat jumhur ulama, huruf hijaiyah ada 29. Ada sebagian yang mengatakan 28. Nah, ya di antara Imam Al-Farra dia mengatakan huruf hijaiyah 28. Ya, yang mengatakan 29 hamzah sama dengan alif. Ini 28 jadinya. Yang mengatakan 29 hamzah tidak sama dengan alif. Nah, tapi kita juga mengambil pendapat jumhur, ya hamzah tidak sama dengan alif. Di antara sebabnya kenapa hamzah enggak sama dengan alif? Nah, karena di bab makhraj huruf makharij, alif ada makhrajnya, hamzah juga ada makhrajnya. Nah, kenapa kita bilang dia sama sedangkan makhrajnya berbeda? Nah, ini alasan pertama. Alasan yang kedua, karena ada dalam satu kata bertemu dua huruf ini. Nggak mungkin kita bilang dia sama. Bahkan ada yang kata yang dia hamzah dan dia alif berbeda artinya. Kita sering contohkan kata sala sama sa'ala. Yang di atas apa? Alif atau hamzah? Ini alif, sala. Yang di bawah? Hamzah. Artinya berbeda. Sala sama sa'ala enggak sama artinya. Sa'ala artinya bertanya, sala dari sailun, sailan, faidon, itu mengairi, banjir. Nah, beda artinya. Maka alif tidak sama dengan hamzah. Ini diantara alasan jumhur mengatakan alif tidak sama dengan hamzah. Baik, huruf hijaiyah ada 29. Nun sukun bertemu huruf hijaiyah. Ya, dia berbeda bunyinya. Nun sukun bertemu ba tidak sama dengan nun sukun bertemu ta. Tidak sama dengan nun sukun bertemu ha. Jadi berbeda bunyinya. Karena berbeda bunyi inilah
dibikin bab khusus untuk nun sukun. Ba sukun bertemu huruf hijaiyah sama saja. Ba bertemu ba, ba bertemu ta, dia nggak ngaruh. Ba sendiri, huruf setelahnya sendiri. Nah, ini diantara alasannya kenapa nun sukun ada babnya tersendiri. Ini di luar maudhu sebenarnya ya. Nah, tapi kita membuka pikiran aja. Kenapa ada nun sukun? Taib. Nun sukun, apa pengertian nun sukun? Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat. Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat. Artinya nun yang tidak berharokat. Pertanyaan, apakah sukun itu harokat? Sukun, apakah dia harokat? Nah, harokat atau tidak? Harokat atau iya? Bukan. Nah, nun sukun, sukun bukan harokat. Dari pengertian bahasanya aja udah beda. Harokat apa arti harokah? Tahrik. Nah, harokat itu artinya bergerak. Maka harokat itu cuma ada di atas fathah, di bawah kasroh, nah, di atas, di depan dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Ini harokat. Ini bergerak ke atas, ke bawah atau ke depan. Sukun, apa arti sukun? Dari kata sakin, sakinah, tenang, tetap dia nggak bergerak. Nah, maka harokat itu tidak sama dengan sukun. Maka kita mengartikan sukun mudah aja. Mengartikan nun sukun, nunnya tidak berharokat. Karena dia cuma ada dua. Kalau dia nggak harokat berarti dia sukun. Taib, nun sukun nun yang kosong dari harokat. Ini tarikh yang pertama. Dan tetap pada kondisinya baik ketika wasol atau waqaf. Ya. Baik ketika kita baca wasol, bersambung bacaan kita, atau ketika waqaf, dia tetap ada nun sukun. Karena nunnya asli. Nunnya asli. Dibaca nun dan ditulis nun. Nah, dibaca nun dan ditulis nun. Ada yang paham maksudnya? Nah, misalnya nih. Siapa yang bisa baca? Minha. Ini nun sukun. Dibaca nun. Ditulis nun. Ditulis nun sukun. Ini maksudnya. Ini untuk membedakan dia dengan tanwin nanti. Dan dia ada di tengah kata dan di akhir kata. Nun sukun ada di tengah kata dan di akhir kata. Minha di mana dia? Tengah. Min di akhir. Dia bisa di tengah, bisa di akhir. Ini nun sukun. Tanwin. Apa pengertian tanwin? Tanwin adalah nun sukun. Loh, kok tanwin nun sukun, Ustaz? Nah, tanwin itu adalah nun sukun. Ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ada bab nun sukun dan tanwin? Siapa bisa jawab? Kenapa hukum nun sukun dan tanwin? Kenapa ada tanwin di hukum nun sukun? Karena tanwin itu nun sukun. Nah, karena tanwin itu asalnya adalah nun sukun tambahan. Terletak di akhir isim, kata benda, dibaca nun tapi tidak ditulis nun. Nah, beda tanwin sama nun sukun ini. Dari tarikhnya dia beda. Dan dia ada 3 macam, yaitu fathatan, baris di atas 2, kasratan dan dhammatan. Nah, berarti ini tanwin adalah nun sukun tambahan. Kita baca di contohnya. Kitabun. Nah, benar baca kitabun. Kitabun. Di mana lidah kita? Di nun. Nah, maka kalau kita tulis kitabun tuh dia seperti gini. Kitabun. Nah, sama dengan kitabun bunyinya. Kitabun, kitabun. Ini. Gini dia, dibacanya seperti ini. Ini cara bacanya. Tapi nggak boleh ditulis gini. Nggak boleh ditulis gini. Dia dibaca nun, nggak ditulis nun. Nah, berarti kitabun asalnya adalah nun sukun. Maka tanwin sama nun sukun dia sama hukumnya. Nah, kitabun, kitabin, kitaban. Nah, jadi apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Siapa yang bisa mengeluarkan perbedaan nun sukun dan tanwin? Nun sukun pertama perbedaannya, nun sukun ditulis nun dan dibaca nun. Sedangkan tanwin dia dibaca tapi tidak ditulis. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua. Sukun tanpa harokat. Hah? Nun sukun tidak berharokat. Nah, karena dia sukun. Tanwin dia harokat. Nah, fathatan, kasratan, dhammatan. Ahsanta. Perbedaan ketiga. Hah? Tanwin mesti di akhir.
akhir kata. Tanwin nggak pernah di tengah. Sedangkan nun sukun dia bisa di tengah, bisa di akhir. Perbedaan ketiga. Perbedaan keempat. Ada lagi? Nun sukun dia boleh masuk isim, boleh masuk fiil, boleh masuk huruf. Nah, sedangkan tanwin dia hanya boleh masuk isim. Ini perbedaan yang keempat. Apa itu isim, fiil, huruf? Nah, ini ya dalam ilmu bahasa Arab ya kata terbagi tiga. Ada fiil, ada isim, ada huruf. Apa arti fiil? Kata kerja. Nun sukun boleh masuk fiil. Alladzina an'amta alaihim itu fiil. An'amta. Ada nun sukun? Nah. Nun sukun di isim, siapa bisa memberikan contoh? Di kata benda ada nun sukun. Nun sukun di isim, kata benda. Kalbun tanwin. Hah? Kata benda yang ada nun sukunnya. Anbiya. Nah, jamak dari kata nabi anbiya. Ya, anbiya. Apa lagi? Al-an'am, al-anfal. Ya, itu nun sukun di isim. Nun sukun di huruf. Ini min. Min an nun sukun di huruf. Yaitu huruf Arab, huruf yang memiliki arti. Jadi perbedaan yang keempat, nun sukun dia boleh masuk isim, boleh masuk fiil, boleh masuk huruf. Sedangkan tanwin dia hanya boleh masuk isim karena tanwin adalah tanda isim. Nah, kita belajar di bab bahasa Arab, tanwin adalah tanda isim. Ahsanta. Selesai kita di pengertian nun sukun dan tanwin. Lin nuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin. Berarti nun sukun ketika dia bertemu huruf hijaiyah. Yang berapa? 29. Salah. Di sini 28. Nanti kenapa 28 nanti kita jelaskan. Nun sukun ketika bertemu huruf hijaiyah 28, dia memiliki berapa hukum? 4 hukum bacanya. Nah, ini akan kita pelajari. Dan ini mesti kita kuasai. Karena dia banyak muncul. Nah, nun sukun bertemu ba enggak sama nun sukun bertemu ha bacanya. Enggak sama nun sukun bertemu kha. Nah, ini yang akan kita pelajari. Baik, kenapa 28? Huruf hijaiyah 29. Nah, huruf hijaiyah ada 29. Ah? Enggak, nun bertemu nun ada. Nun setelahnya boleh jadi ada nun. Nun ketemu alif enggak ada, ahsan. Kenapa enggak ada nun bertemu alif? Karena alif? Ah? Alifnya enggak pakai harokat, enggak masalah. Berubah jadi ada harokat. Hah? Nunnya jadi berubah ada harokat kalau ada alifnya. Nah, jawaban yang pasnya karena alif, ya huruf alif dia istimewa. Huruf alif dia wajib, dia mesti mat. Apa arti mat? Huruf panjang. Huruf mat itu dia syaratnya ada 2. Pertama dia sukun, kedua baris sebelumnya wajib fathah. Ini alif. Ini huruf alif ini. Dia wajib sukun dan baris sebelumnya wajib fathah. Harokat sebelumnya wajib fathah. Ini alif. Siapa yang bisa memberi contoh alif yang huruf sebelumnya domah misalnya? Ada yang bisa mendatangkan contoh? Atau alif yang enggak sukun? Ada alif yang enggak sukun enggak? Itu kayak tulisan afwan, belakangnya ada alif. Afwan? Ada tanwin terus ada alif belakang. 6? Ya, ya. Ya itu menandakan dia mat aja. Nah, dia itu sebagai tanda afwan. Innalladzi. Yang mana alif? Ladinya kan alif. Alif lam. Naam. Ya, pertanyaan yang bagus. Jawabannya bagus. Ya. Alladzina, ada alif yang berharokat fathah, alif lam. Ya. Innalladzina. Berarti salah dong kita, Ustaz. Kita mengatakan alif wajib sukun. Ini dia enggak sukun. Siapa yang bisa jawab? Innalladzi.
Yang mana hamzah alif yang mana? Alifnya kan nun sukun kemudian alif baru lam ya. Nah, innal nggak ada nun sukun di sini. Nggak ada nun sukun, nun bertasydid. Nah, saya sekarang ambil di sini alladzina. Kita menamakan ini alif lam. Kita bilang alif wajib sukun dan wajib baris sebelumnya wajib fathah. Loh, ini di sini gimana nih, Ustaz? Nah. Ya, enggak ada yang jawab. Alladzina ini bukan alif. Tapi ini hamzah wasol. Hamzah wasol. Maka penamaan alif lam itu cuma di kita di Indonesia. Orang-orang nggak kenal perkataan alif lam. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah nggak ada. Dia al. Mereka baca al. Karena ini bukan alif, ini hamzah. Hamzah wasol. Ini hamzah wasol. Ya, berarti rumus kita belum berubah. Kaidah kita belum berubah. Alif wajib sukun, sebelumnya wajib fathah. Sebelumnya wajib fathah. Baik, bagaimana dengan bismillahirrahmanirrahim? Bismi. Alif. Sebelumnya kasrah, Ustaz. Iya. Nah, gimana kita jawab? Bismillah. Kita buka mushaf tulisan bismillah ada ba setelahnya alif kan? Nah. Kita bilang alif wajib sebelumnya fathah. Ada yang bisa jawab? Ini Ustaz Ibnu besok sediakan hadiah di sini. Ada prize di sini ya. Nah. Karena ba huruf jar. Kenapa kalau dia huruf jar apa masalahnya gitu kan? Nah, berarti ba huruf jar wajib kasrah. Alif wajib fathah. Nah. Alif wajib fathah. Kalau yang lapis dua, Ustaz. Lapis yang dua bisnya enggak ada lagi ganti alif. Yang mana? Sinnya dua tadinya bis. Enggak, sin tetap satu. Karena ini Ustaz. Nah. Karena aslinya biismi. Bi ismi, ahsan. Dia bukan alif, dia hamzah. Hamzah wasol lagi dia. Dia asalnya ismun. Ini hamzah wasol. Maka masuk huruf jar. Apa arti hamzah wasol? Hamzah yang kita wasol, ketika bacaan kita bersambung, dia hilang hamzahnya. Nah, maka kalau kita baca dari awal bismi, nggak boleh kita baca bi ismi. Kalau kita baca terpisah dengan ismun. Nah, ini bukan alif lagi, ini hamzah. Ya, jadi tetap kaidah kita nggak berubah. Ya, alif wajib sukun dan sebelumnya wajib fathah. Nah, di mana kita kok nyampe sini tadi nih? Nun sukun bertemu huruf 28. Jadi alif keluar. Kenapa alif keluar? Kenapa alif keluar? Karena alif wajib sebelumnya fathah. Kita di nun sukun. Berarti nggak ada alif. Setelah nun sukun nggak pernah kita temukan alif. Nah, berarti huruf hijaiyah di bab nun sukun 28 huruf hijaiyah di bab nun sukun. Baik, kita ambil hukum yang pertama ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, ini izhar. Ya, kita ambil hukum yang pertama. Apa hukum pertama namanya? Izhar. Nun sukun bertemu tanwin, hukum yang pertama dinamakan izhar. Fal awwalu. Fa artinya maka. Al awwal yaitu hukum yang pertama. Al awwal hukum yang pertama adalah izhar. Fal awwalu hukum pertama adalah izhar. Apa itu izhar? Qabla ahrufi. Yaitu nun sukun datang sebelum huruf. Qabla ini sebelum. Ahruf huruf. Lil halqi. Apa artinya? Huruf halak. Huruf halak. Jadi kita harus tahu dulu huruf halak. Apa itu huruf halak? Nah, di sini dia akan serangkan. Hukum yang pertama adalah izhar, yaitu nun sukun datang setelahnya huruf halak. Yang 6 situn. Situn apa artinya? 6.
Rutibat, yang tersusun. Fal ta'rif, maka ketahuilah. Yang pertama adalah izhar sebelum huruf-huruf halak. Ada 6 huruf tersusun, maka ketahuilah. Apa itu 6 huruf nih? Hamzun, fahaun. Hamzun, fahaun. Huruf yang pertama apa? Hamzah. Kedua, ha. Ketiga, ain. Keempat, ha. Kelima, ghain. Keenam, kha. Nah, ini hurufnya. Huruf izhar. Hamzun. Satu huruf izhar ada berapa? 6. Nah, satu. Ya, hamzun. Hamzah, ha, bukan alif. Ya, hamzah. Hamzah, ha, izhar. Ya, nanti kita masuk pengertian. Ya, masuk huruf. Masuk cara baca. Masuk pengertian huruf, cara baca, hukum di pengertian. Nah, cara baca juga termasuk hukum. Tandanya dalam mushaf. Tanda dalam mushaf. Sebab izhar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin yang akan kita pelajari di masing-masing bab. Masing-masing hukum ada 5 poin yang akan kita pelajari. Nah, pertama pengertian, hurufnya, cara bacanya, tandanya dalam mushaf, sebab hukum. Karena kita sekarang di izhar, berarti pengertian izhar, hurufnya, cara baca, tanda dan sebab izhar. Nah, kita baca dulu, ya. Di bait ada yang enggak paham. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Hukum yang pertama adalah izhar sebelum huruf yang 6. Sebelum huruf halak yang 6. Rutibat, yang tersusun. Ya, tersusun maksudnya deretannya pas. Dia enggak boleh dibolak-balik hurufnya. Hamzun fahaun, harus hamzun faun dulu, enggak boleh dibalik. Hamzun fahaun, thumma ainun ha'u, muhmalatani, thumma ghainun kha'u. Maka kalau kita hafal baiknya mudah. Ustaz Motori sebutkan huruf izhar. Huruf izhar ada 6 huruf halak. Apa itu? Ya, huruf halak gitu kan. Karena kita enggak hafal baiknya. Tapi kalau kita hafal hamzun fahaun, tsumma ainun ha'u, muhmalatani, tsumma ghainun kha'u. Ini huruf halak. Apa arti halak? Tenggorokan. Huruf halak adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. 6 huruf keluar dari tenggorokan. Hamzun di sini. Di tenggorokan paling dalam ada 2 huruf. Jadi tenggorokan kita terbagi 3. Pertama aksol halak namanya, paling dalam. Yang kedua di tengah. Yang ketiga di atas, adna. Hurufnya ada 6 huruf halak. 6 ini terbagi 2-2. Yang paling bawah ada 2 huruf, yaitu hamzun fahaun. Deretannya, maka dia harus berurut. Dari yang paling bawah, hamzun fahaun paling bawah. Di tengah ain wa ha. Ain wa ha. Di atas ghain dan kha. Ghain dan kha. Nah, langsung dicatat. Jadi kita belajar hukum langsung buat belajar makhraj. Karena di Tuhfatul Atfal enggak ada makharijul huruf. Jadi kita langsung kita sambilkan. Jadi mala yudrak kulluh la yudrak julluh, kata ulama. Kalaupun kita enggak bisa ngambil semua pelajaran makharij, minimal sebagainya kita tahu. Ya, jadi kita pelajari. Berarti 6 huruf ini keluar dari tenggorokan. Cuma 6 huruf. Nah, hamzun fahaun paling bawah, tenggorokan paling bawah hamzun fahaun. Paling tengah, yang di tengah ainun wa ha. Paling atas ghainun wa kha. Ghainun wa kha. Bagaimana cara kita mengetahui makhraj satu huruf? Nah, ini kan ibaratnya tadi hamzun faha. Kan ibaratnya cuma kita aja nunjuk. Bagaimana kita membuktikannya? Benar nggak dia di bawah? Dari mulutnya. Hah? Dari bibit mulutnya. Bibit mulut? Enggak, dia dari tenggorokan, karena berhubungan dengan mulut. Cara mengetahui makhraj satu huruf? Ini pertanyaannya. Sukunkan, tambah sebelumnya hamzah.
Sukunkan huruf tersebut tambah sebelumnya hamzah. Ini cara mengetahui makhraj. Jadi sebenarnya makhrajul huruf itu murah pelajarannya. Kita bisa mencarinya sendiri. Misalnya mengetahui makhraj huruf ba, gimana caranya? Ab. Di mana keluarnya? Bibir. Berarti huruf ba keluar dari bibir. Begitu. Cara mengetahui makhraj huruf jim. Aj. Sukunkan jimnya atau ditasydidkan boleh juga. Aj atau ajja. Nah, di mana makhrajnya? Ajja, di mana makhrajnya? Nah, tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Langsung dicatat. Ya, dia nggak akan terulang. Ajja, tengah lidah bertemu langit-langit atas. Ya, jim, shin dan ya sama makhrajnya. Jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya itu tengah lidah bertemu langit-langit atas. Ajja, asya, ayya. Dia di sana sama makhrajnya. Jadi satu makhraj boleh jadi dia banyak hurufnya. Nah, ajja berarti jim, shin dan ya tengah lidah bertemu langit-langit atas. Huruf halak ada berapa? 6. Hamzun, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah di paling bawah. Kita buktikan. A. Di sini dia keluar. A. Enggak ada dia bertemu lidah. Enggak ada bermain bibir dia. Dia bermainnya di sini. A. Nah. Di mana dia? Di tenggorokan. Nah. Ain. A. Di sini dia. Dia enggak ada bermain lidah. Dia di tenggorokan. Kawannya ha, atau aha. Di mana dia? Di tengah tenggorokan. Terakhir ghain dan kha. Agho, di mana dia? Agho, di sini dia, di atas. Kita bisa merasakan. Agho. Temannya kha. Akho. Nah, ini makhrajnya. Jadi kita udah berapa huruf kita tahu makhrajnya? 6. Tambah jim, shin dan ya udah 9 huruf. Ya kita sambil jalan insyaallah. Sambil jalan kita pelajari makhraj. Baik, berarti izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apa hukumnya? Izhar. Nah, ini maksudnya. Kita baca ta'rifnya ya, 5 poin dalam kita mempelajari hukum. Pertama, pengertian. Pengertian izhar adalah menurut bahasa adalah al-bayan. Ya, ada di modul kita. Izhar adalah al-bayan. Apa arti al-bayan? Artinya jelas. Berarti izhar artinya jelas. Kalau kita tahu arti bahasanya, insya Allah kita tahu arti istilahnya. Jadi kita tahu izhar artinya jelas. Menurut istilah apa? Menjelaskan bunyi nun sukun atau tanwin dan bunyi huruf setelahnya. Ada apa huruf setelahnya? Ada berapa? Ada 6 nih. Dari makhrajnya masing-masing tanpa disertai gunnah. Menjelaskan bunyi nun sukun atau tanwin dari makhrajnya ya tanpa disertai gunnah. Di mana makhraj nun sukun? Nah, kalau di mana makhraj? Buktikan, cari. Sukunkan nun, tambah dia hamzah. An, di mana dia? An. Nah, siapa bisa? Di mana makhraj nun sukun? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ahsan. Ujung lidah bertemu dengan langit. Catat, nun sukun makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit. An. Tanwin juga. Kitaban, sama. Karena tanwin itu nun sukun. Kitaban, kitabun, kitabin. Ya, berarti nun sukun adalah makhrajnya adalah ujung lidah bertemu langit-langit. Apa pengertian izhar? Menjelaskan bunyi nun sukun dari makhrajnya dan bunyi huruf izhar dari makhrajnya. Itu arti izhar. Ya, jadi dia enggak bercampur. Nun sendiri,
huruf ini sendiri. Nah, di mana keluar makhraj huruf ini? Tenggorokan. Nah, berarti selesai pengertian definisi. Hurufnya, huruf izhar ada 6, yaitu hamzun, fahu, harus urut hafalnya karena dia urutannya dari sini. Nah, dari bawah hamzun, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau kita balik-balik susah kita menentukan makhrajnya. Dia makhrajnya berurut. Hamzun, fahaun satu makhraj, ainun wa ha satu makhraj, ghain wa kha satu makhraj. Baik, huruf selesai. Cara baca. Nah, hukumnya kita tahu dari pengertian. Hukumnya adalah nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf halak dibaca jelas tanpa disertai gunnah, dengung. Nah, sekarang cara baca. Gimana cara bacanya? Nun sukun bertemu hamzah. Gimana cara bacanya? Yaitu dibaca jelas tanpa dengung. Yaitu lidah kita di mana? Lidah kita di makhraj nun. Nah, baru habis itu kita posisikan lidah kita di makhraj huruf setelah nun. Nah, ini izhar. Dan cuma di izhar. Nanti di hukumnya lain idgham, lidah kita bukan di nun sukun. Nah, maka kita harus paham izhar. Nah, berarti cara bacanya itu posisikan lidah di makhraj huruf nun. Mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, tanwin juga sama. Baik, cara baca udah. Sebab izhar dulu, sebab izhar. Kenapa dia dibaca izhar? Kenapa dia dibaca jelas? Nah, sebabnya adalah karena saling berjauhannya antara makhraj nun sukun dengan makhraj huruf halaq. Ini sebabnya. Makhraj nun di mana makhraj nun? Di ujung lidah. Makhraj huruf ini di tenggorokan jauh. Ujung lidah dengan tenggorokan jauh. Maka dia boleh dibaca jelas. Nah, ulama mencari sebab ini karena apa? Ya, karena ulama menyimpulkan al-aslu fit tilawah al-yusru. Ini kaidahnya, al-aslu fit tilawah al-yusru. Hukum asal tilawah Al-Qur'an itu adalah yusrun, mudah. Maka selama ada kesulitan dalam membaca, pasti ada jalan untuk memudahkannya. Ini al-aslu. Kenapa dia dibaca izhar? Karena yang mudahnya adalah dibaca jelas. Coba kalau kita idghamkan, berat lidah kita. Berat lidah kita. Nah, maka dia al-aslunya al-ada al-yusr. Maka selagi dia bisa mudah, kenapa dipersusah? Kan gitu. Selagi dia bisa mudah, kenapa dipersusah? Jadi sebab izhar kenapa? Karena makhraj saling berjauhan. Makhraj nun di sini, makhraj halaq di sini jauh. Jadi kita bisa menjelaskannya, enggak bercampur dia. Nun kita jelaskan makhrajnya, huruf hamzah atau huruf ha kita jelaskan makhrajnya. Nah, ini sebab izhar. Nanti kita masuk di contoh. Nah, sebab dibaca izhar udah. Tandanya dalam mushaf. Nah, kalau kita bilang tandanya dalam mushaf yang mana ini? Kayak gitu. Karena di waqi'nya di lapangan kita menemukan ternyata penulisan mushaf berbeda. Ya, mushaf Indonesia, ya, kalau ada yang punya Syamil Quran misalnya, atau mushaf yang ditulis di Indonesia dengan ikut depak, itu berbeda sama mushaf yang ikut di Arab. Nah, maka i'tibar kita atau ibrahnya atau kaidah yang kita pakai, mushaf yang kita pakai adalah mushaf Rasam Usmani. Rasam Usmani. Dimanapun dicetak, selama dia Rasam Usmani, ini yang kita pakai. Apa arti Rasam Usmani? Yaitu penulisan mushaf mengikuti rasam yang atau penulisan yang diatur oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ini penulisan mushaf Rasam Usmani. Jadi kaidah penulisan Al-Qur'an ini berbeda sama penulisan biasa. Kalau kita nanti baca Al-Qur'an, kita banyak menemukan, loh kok gini tulisannya Ustaz? Ya kan? Kok gini tulisannya? Karena Rasam Usmani. Ya, penulisan Al-Qur'an berbeda sama kaidah penulisan biasa. Dinamakan Rasam Usmani. Maka kalau kita di Rasam Usmani ada rumus-rumus tersendiri. Seperti izhar. Cara mengetahui izhar dalam Al-Qur'an, gimana caranya? Cara yang pertama, hafal hurufnya. Ya, nun sukun tanwin, kalau bertemu huruf yang 6 ini berarti dia izhar. Itu cara yang pertama. Misalnya nih, kita nggak hafal hurufnya. Nggak hafal hurufnya nih. Gimana cara kita mengetahui dia izhar?
Nah, maka kita lihat tanda dalam mushaf. Tanda izhar dalam mushaf, ya, dicatat nun sukun. Tandanya ini, ada sukunnya. Tandanya ada sukunnya. Ini tanda untuk sukun. Ini cuma untuk izhar. Kenapa? Karena nanti di idgham kita lihat nun sukunnya nggak ada tandanya, kosong. Seperti ini dia. Ini di idgham. Kalau ada nun di atasnya ada tanda ini, berarti dia izhar setelahnya. Dipastikan huruf setelahnya adalah huruf izhar. Tapi di mana? Di Rosam Usmani. Nah, ini Quran. Ya, ini Rosam Usmani yang punya. Ini cetakan Mesir, cetakan Madinah, cetakan Arab yang Rosam Usmani. Atau HP Android rata-rata Usmani. Nah, Rosam Usmani. Coba lihat yang izhar, nun sukun. Cari nun sukun atau tanwin. Ya, nun sukun pasti ada sukunnya. Ini tanda untuk nun sukun. Tanda untuk tanwin ini. Tanda untuk tanwin. Apa ini? Apa maksudnya? Rata, sejajar. Kalau dia sejajar tanwinnya berarti dia izhar. Selain izhar tanwinnya seperti ini. Apa bedanya? Kalau dia sejajar ini, ujungnya sejajar berarti dia izhar. Kalau dia enggak sejajar, berarti dia bukan izhar. Ini untuk fathatain atau kasratain. Dhammatanya gini. Ya, waw dan waw berbalik. Ini izhar. Kalau dia bukan izhar, wawnya seperti ini. Nah, ini tanda dalam mushaf. Kalau ada yang bawa mushaf Rosam Usmani, bisa kita buktikan. Bisa kita buktikan. Itu kalau sejajar apa, Ustaz? Kalau dia sejajar izhar. Tanwinnya sejajar izhar. Kalau enggak izhar dia enggak sejajar. Nun sukun mudah, ada tanda sukunnya. Di Rosam Usmani ada nun itu terbagi dua. Ada nun yang ada tanda sukunnya, ada yang kosong sekali. Nunnya kosong, enggak ada tanda. Enggak pula fathah, enggak pula sukun. Berarti dia bukan izhar. Jadi dia idgham, ikhfa atau iqlab. Nah, bisa dibuktikan kalau punya mushaf Rosam Usmani, ya, bisa dibuktikan. Nah, ini juga cara menentukan mushaf kita itu apakah dia Usmani atau tidak. Lihat aja dari sini. Kalau ternyata nunnya bersukun semua, berarti dia bukan Rosam Usmani. Kalau nunnya misalnya ya, nun sukun bertemu iqlab misalnya, ada tanda sukunnya, berarti dia bukan Rosam Usmani. Atau tanwin sejajar semuanya, berarti dia bukan Rosam Usmani. Nah, ini tanda di dalam mushaf Rosam Usmani, bisa kita lihat. Baik, kita baca contohnya, contoh izhar. Ya, berarti kita ulang sekilas izhar. Apa pengertian izhar? Ya, izhar artinya menurut bahasa adalah jelas. Menurut istilah, menjelaskan nun sukun dari makhrajnya. Itu aja, menjelaskan bunyi nun sukun dari makhrajnya. Di mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu lagi an. Cara mengetahui makhraj gitu, sukunkan tambah hamzah. Pengertian sudah. Hurufnya ada berapa? Ada 6, yaitu jangan ain dulu, salah. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani tambahan. Apa arti muhmalatani dalam bait? Hah? Bukan. Muhmalatani, apa maksud muhmalatani dalam bait? Ya, muhmalatani ini kaidah penulisan orang dulu. Ya, karena tulisan Arab zaman dulu nggak ada baris. Nah, nggak ada titik malahan. Iya, bisa mereka baca. Nah, dulu misalnya apa contohnya? Yattaqun misalnya. Yattaqun dulu tulisannya seperti ini aja. Nih. Yattaqun. Nggak ada titik. Nggak ada baris. Ini zaman dahulu. Yattaqun. Nah, maka ketika masuk orang ajam ke dinul Islam, ketika orang asing udah banyak masuk Islam, tentu mereka butuh paham bahasa Arab, butuh paham Al-Quran. Mereka nggak bisa baca ini apa ini gitu kan? Nah, titiknya ini boleh jadi ba, boleh jadi ta, boleh jadi sa, banyak ini peluangnya. Nah, maka baru dikasih titik. Nah, cara membedakannya dia ya, itu dipakai istilah-istilah tadi. Muhmalah, apa arti muhmalah? Muhmalah artinya yang tidak bertitik.
Lawannya mu'jamah. Nah, Ustaz Ibnu boleh spidol? Muhmalah. Apa arti muhmalah? Yang tidak bertitik. Lawannya mu'jamah. Mu'jamah. Nah, maka orang dulu kalau dia ya, misalnya dia bilang huruf ha muhmalah, apa maksudnya? Ha tidak bertitik. Ha muhmalah, berarti dia ini. Ha mu'jamah katanya. Hah? Ha mu'jamah. Hah? Boleh jadi dia kha atau jim. Kha. Nah, ya ini maksudnya. Ada mu'jamah yang 3 titik, ada mu'jamah yang 1 titik. Nah, pokoknya muhmalah, apa arti muhmalah? Yang tidak bertitik. Maka di dalam bait apa namanya? Hamzun faun summa ainun ha'u muhmalah. Apa arti muhmalah? Tidak bertitik. Kalau dia mu'jamah berarti menjadi ghain dan kha. Nah, ini membedakannya. Dipakai kata muhmalah. Nah, berarti yang setelahnya ghainun fa kha summa ghainun kha'u muhmalah atau mu'jamah? Mu'jamah. Jadi kalau kita teruskan baitnya bisa. Ya, hamzun fa haun summa in ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u mu'jamatani. Nah, mu'jamah arti yang bertitik, muhmalah yang enggak bertitik. Kalau ha ya, ain dan ha muhmalah berarti ini dia. Ain dan ha. Kalau dia mu'jamah berarti menjadi ghain dan kha. Nah, ini izhar. Kita baca izhar ya. Berarti cara baca izhar apa? Jelaskan nun sukun dari makhrajnya tanpa disertai dengung. Enggak boleh kita dengungkan lama. Dengung di sini maksudnya dengung kamilah. Dengung yang sempurna. Ya. Karena nanti di kenyataannya pasti ada dengung. Kenapa pasti ada dengung? Karena nun sukun adalah huruf dengung. Nun itu adalah huruf dengung. Kita catat, nun dan mim adalah huruf dengung. Nun dan mim adalah huruf gunnah. Dua huruf ini yang mesti ada gunnahnya. Cuma dua huruf ini yang ada gunnahnya. Maka kalau kita baca Al-Quran ya, lalu kita ternyata ada gunnah di selain nun dan mim, berarti kita masih salah membacanya. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir. Coba baca a'udzu. Coba baca a'udzu tutup hidung. Kalau nggak lancar keluarnya berarti masih salah baca kita. Kalau masih ada a'udzu berarti masih ada gunnah. Sedangkan ain bukan huruf gunnah. Ain adalah yang huruf gunnah cuma ada dua, nun dan mim. Berarti selama masih nyangkut bunyinya di hidung, berarti a'udzu kita masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Nah, itu cara membuktikannya. Nun dan mim adalah huruf gunnah. An pasti ada dari hidung. Kita nggak bisa melafalkan nun kalau kita tutup hidung. Ad. Mim juga. Ab. Makhrajnya di langit-langit, emang. Makhraj nun di ujung lidah dengan langit-langit. Tapi dia dengung itu menyertainya. Nah, berarti cara bacanya itu jelaskan nun sukun dari makhrajnya tanpa disertai dengung. Dengung di sini maksudnya dengung yang panjang, dengung yang sempurna, dengung idgham misalnya, dengung iqlab. Kita baca. Ya, berarti urutnya ada 6. Hamzun fa haun summa ain ha ghain fa kha. Nun sukun dia ada di satu kata dan ada di dua kata. Ya, saya baca diikuti. Wayan auna anhu. Nah, gimana bacanya? Wayan, yan. Jelaskan nun dan makhraj yan. Wayan auna anhu. Enggak boleh kita baca wayang au misalnya. Kalau kita baca wayang au bukan izhar. Udah ikhfa dia. Wayang au salah. Dia lidah kita di mana? Di makhraj nun. Wayan au. Wayan au na'anhu. Nah, enggak boleh kita baca wayan au na'anhu. Mana salahnya? Dengungnya. Dia enggak boleh tanpa dengung. Nah, ya. Tugas kita cuma 2.
jelaskan makhraj nun dan buang dengung panjang. Jangan datangkan dengung. Taib wa yan'auna anhu. Nah. Catat sampai cuma satu contoh ini yang nun sukun bertemu hamzah di satu kata cuma dalam kata ini dalam Quran. Nun sukun bertemu hamzah di satu kata cuma dalam wa yan'auna anhu. Ini maklumat saja. Nah, enggak ada kita temukan lain di kata lain nun sukun bertemu hamzah di satu kata kecuali dalam kata ini wa yan'auna anhu. Dan ini dalam surat apa? Al-An'am. Al-An'am. Ayatnya ya, nanti kita buka ya. Jadi HP banyak. Wa yan'auna anhu. Ini tentang kisah paman Rasulullah dengan Rasulullah. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Nah, contoh dua kata man amana. Man amana. Nah, contoh tanwin hasidin idza hasad. Di mana lidah kita? Di makhraj nun. Hasidin. Hasidin. Ujung lidah naik ke langit-langit. Hasidin i. Hasidin idza hasad. Ini contoh hamzah. Contoh ha. Contoh ha. Al-anhar. Al-anhar. Nah, lidah kita di makhraj nun dan enggak boleh dengungnya panjang. Al-anhar. Man hajara. Salamun hiya. Nah, ini contoh ha. Contoh ain. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah, dia hukumnya apa? Izhar. Kenapa izhar? Kenapa dia izhar? Karena nun sukun bertemu ain. Min ilmin. Sami'an alima. Sami'an alima. Nah, contoh ain. Contoh ha. Yanhitun. Yanhi. Yanhitun. Min hakim. Hamimun hamima. Nah, lihat tandanya ini juga sudah sesuai. Nah, tanda tanwinnya pas, ya sejajar. Ya, dan nunnya ada tanda sukunnya. Nah, kalau kita buka mushaf kita akan nemukan. Ya, buka mushaf Rasam Utsmani nanti kita akan baca. Nah, kita baca yang koin fasayungidun. Nah, ini banyak yang kena di sini. Jangan sampai kita baca fasayungidun. Fasayungidun. Kalau fasayungidun lidah kita enggak dinun lagi. Udah jadi ikhfa dia. Fasayungidun salah. Nah, fasayungidun salah. Tapi ada di qiraat yang lain memang baca seperti itu. Allah alam, kalau nggak salah dia qiraat Ibnu Katsir. Dia ghain dan kha, dia bukan izhar katanya. Karena dia tenggorokan dah paling atas, sudah dekat dia dengan nun sukun. Maka dia baca ikhfa. Nah, udah dekat dia. Enggak jauh lagi. Maka ada sebagian qiraat dia baca seperti itu. Fasayungidun. Hah? Ya berarti bukan izhar hukumnya bagi mereka. Ini boleh karena ini qiraat yang lain. Ya, qiraat yang lain. Ya. Tapi di qiraat kita Hafs an Asim ya yang ada di kita sekarang kita masuk hukumnya izhar. Maka kita wajib bacanya fasayungidun. Enggak boleh kita panjangkan gunanya fasayungidun. Salah. Dia enggak boleh ada dengung. Fasayungidun. Dan cuma satu ini juga contoh Al-Quran. Nun sukun bertemu dengan ghain dalam satu kata, cuma dalam kata ini. Fasayungiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna surah apa itu? Nah, tugas Ustaz Matari cari. Nah.
Contoh yang nusuk satu kata udah. Min gislin. Min gislin. Azizun ghafur. Nah, contoh lain. Contoh kha. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Nah, enggak boleh kita baca wal munkhaniqah, salah. Nah, wal munkhaniqah salah, dia izhar. Cara izhar jelaskan lidah kita di makhraj nun, wal munkhaniqah. Dan cuma satu juga dalam Quran. Wal munkhaniqah. Ini dalam surah Al-Maidah. Wal munkhaniqah. Cuma satu nun sukun bertemu kha dalam satu kata. Cuma ini contohnya. Ya, ini yang ditemukan ulama. Jadi ada yang menemukan yang lain. Ya, nanti dibilang kita ubah. Nah, kalau ada menemukan nun sukun bertemu kha di kata yang lain, kita ubah. Waliman khafa. Nah, yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai kita di hukum izhar dengan 5 poin kita udah jelaskan. Pengertiannya, hurufnya, cara baca, tanda dalam mushaf, dan sebabnya. Apa sebabnya tadi? Karena makhraj saling berjauhan. Nah, ini dinamakan izhar halqi. Catat. Nama izharnya izhar halqi. Nah, karena izhar banyak nanti macamnya. Nah, setidaknya ada 3 izhar nanti. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi, ada izhar mutlak. Ini dinamakan izhar. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena hurufnya adalah huruf halaq. Nah, ini dinamakan izhar halqi. Ya, nanti kalau ada di ujian misalnya keluar, ya apa hukumnya? Izhar, salah. Tulis izhar halqi. Izhar halqi. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita cukupkan hukum pertama di pertemuan kita kali ini, izhar. Insyaallah besok kita masuk di hukum yang kedua, idgham, ya, dengan pembagiannya dengan 5 poin ini, ya, habis itu iqlab, habis itu ikhfa, kita satu persatu insyaallah. Target kita insyaallah selama daurah kita selesai satu kitab Tuhfatul Atfal. Nah, kalau ada waktu insyaallah di lain kali kita masuk ke Nazam Jazari. Nazam Jazari baru kita insyaallah lebih lengkap menyempurnakan pelajaran kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang berhubungan dengan materi kita hari ini? Nah. Ustaz, ini kenapa HU dan KHU disebutnya KHU bukan HUN atau KHU? Ini karena bait. Darurat atau syi'an seperti kita bilang tadi. Ya, karena bait dia ada sajak-sajaknya. Kalau dijadikan dia bertanwin, sajaknya enggak pas lagi. Asalnya kata tanwin. Asal kata tanwin. Ini dalam syair banyak pengecualian dalam penulisan. Seperti tadi arba'ah, arba'u. Dia asalnya arba'atu. Nah, asalnya arba'atu. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Kita baca baiknya, kita hafal. Ya, linnuni intaskun walit tanwini. Kok hilang suaranya? Linnuni intaskun walit tanwini. Arba'u ahkamin fakhut tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, ini ada yang nggak paham arti dari kata dalam nazam. Nah, karena kalau kita nggak paham susah ngafalnya. Kalau kita paham semua arti katanya, kita insya Allah mudah paham. Nah, jadi kalau kita hafal matanya, kegunaannya tadi kita paham huruf-hurufnya.
Ya, apa huruf izhar Ustaz? Langsung jawab hamzun fa haun tsumma ainun ha'u mumalatani tsumma ghainun kha'u. Ini huruf izhar. Dan ini boleh diramakan sekehendak hati. Ya, ini syair ini dia dalam bahar rajaz seperti kita bilang, dia bisa diramakan. Kalau mau mengiramakan biar lebih enak dimerdukan. Nah, dan di YouTube kalau dicari banyak para qori yang menazamkan ini. Ya, di antaranya yang terkenal tuh Imam Al-Ghamidi, dia menazamkan membuat nazam atau melakukan nun sukun dan tanwin. Afan melakukan Tuhfatul Atfal. Ada yang udah punya dari HP-nya? Nah, kalau belum ada, sama tuh udah punya? Udah. Wah, boleh minta kayak dikirim atau cari aja di Google banyak di YouTube. Nah, karena kalau kita dengan audio kadang lebih mudah ngafalnya dengan sauti. Ya. Ini diantara imam. أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعريفي Lebih enak kita ngadu deh. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Nah, ini izhar. Ya, kalau kita punya ini bisa di-download lagunya, ya, biar lebih mudah ngafal. Baik, kalau kita cukupkan di sini, insyaallah materi kita hari ini kita udah selesai di hukum pertama yaitu izhar. Insyaallah kalau Allah kasih kita kesempatan lagi dan waktu dan umur juga, insyaallah besok kita lanjut di hukum yang kedua. Nah, kita usahakan ngafal baitnya. Sekarang berapa bait yang kita ambil? 3 atau 4? 3 ya? Nah, cuma 3 bait. Ya, 3 bait yang kita ambil. Ya, usahakan ngafal 3 baitnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nas'alullah ta'ala yubarik lana fi darsina wa yusahhil lana umurana wa yubarik lana fi Ramadan wa yusahhil lana umurana wa yubarik lana fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.